Hai guys, thank you buat kalian yang udah klik video ini dan jangan skip dulu karena gue punya cerita yang menarik buat kalian. Buat kalian yang baru di channel ini, welcome. Gue upload video tentang cerita-cerita tentang sahabat-sahabat Nabi, Sirah Sahabiyah dan juga Sirah Nabawiyah. Gue cerita tentang tokoh-tokoh yang menurut gue itu kesatria-kesatria yang adalah nyata, bukan tokoh fiksi. Yang gue anggap kayak mereka ini sangat layak banget untuk kita jadikan idola, panutan, dan kisah hidup mereka ini inspiratif sekali, dimana kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupan daripada kisah hidup mereka. Jadi buat kalian yang suka dengar cerita tapi bukan dongeng, pastikan untuk tidak skip dan tonton sampai. Oke, ini udah episode kelima, kita ngebahas tentang Sirah Sahabiyah, dimana yang udah gue bahas itu Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib, Zaid bin Haritsah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan episode kelima kali ini gue akan bahas tentang satu orang lagi yang mulia, yang Allah muliakan dia dengan doanya yang sangat mustajab. Jadi laki-laki ini punya doa, enggak, salah, bukan doa yang sangat mustajab ya, doa yang sangat mustajab itu kemarin Sa'ad bin Abi Waqqas, gue lupa. Nah, laki-laki yang gue bahas kali ini dia mendapat julukan sebagai orang yang mati syahid tapi masih berjalan di muka bumi. Nah, bingung kan kalian dengernya? Gue juga bingung. Nah, pokoknya ini adalah hadis Rasulullah yang sahih yang menggambarkan tentang laki-laki ini, laki-laki yang mulia ini yang akan kita bahas. Namanya adalah Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk ke dalam salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Thalha bin Ubaidillah bernama Thalha bin Ubaidillah bin Utsman. Jadi ayahnya bernama Ubaidillah bin Utsman dan ibunya bernama As-Sa'bah binti Al-Hadrami. Beliau masuk Islam di usianya yang sangat muda, di bawah 20 tahun ya. Jadi pada saat masuk Islam itu umurnya masih 15 tahun apa 16 tahun gitu. Jadi usianya kalau nggak salah memang 25 tahun lebih muda daripada usia Nabi. Saat ini saat lagi Thalha bin Ubaidillah ini terkenal laki-laki yang sangat pekerja keras ya. Jadi dia tuh dari usianya masih muda, dia sudah ikut dengan kafilah-kafilah dagang dari orang-orang Arab untuk pergi berdagang ke wilayah Syam, ke wilayah Persia kayak gitu-gitu. Persia masuk nggak ya dalam wilayah dagang? Tapi yang paling sering kita dengar wilayah dagangnya mereka itu ya di daerah Syam gitu, yang dimana perjalanan menuju ke sana itu sekitar sebulanan gitu, karena apa namanya? Syam sama Yaman, ya Syam sama Yaman kalau nggak salah tuh. Jadi dari Mekah menuju ke negeri Syam ya, itu memakan waktu kurang lebih sebulan karena mereka naik unta kan, kayak gitu dulu. Kalau sekarang kan nggak enak gitu. Kalau dulu mereka tuh naik unta, bahkan ada yang jalan kaki kalau yang nggak punya kendaraan gitu. Nah, pada saat usianya menginjak 15 tahun, pada saat itu beliau ikut dengan kafilah-kafilah dagang orang-orang Arab untuk pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Nah, pada saat beliau sampai ke sana, itu ternyata ada salah seorang pendeta Nasrani yang berdiri menunggu di depan gerbang kota gitu, gerbang pintu kota, dan selalu menanyai semua orang yang lewat, yang akan masuk ke situ dengan pertanyaan, apakah Anda dari tanah haram, wilayah haram, apakah Anda dari wilayah haram gitu kan. Dan sekian banyak yang dia tanyakan, akhirnya dia menemukan Thalha bin Ubaidillah. Terus dia tanya, apakah kamu datang dari tanah haram, maksudnya Mekah? Terus saat menjawab iya, terus dia bilang,
apakah sudah muncul ya, karena kata dia di bulan ini ya akan muncul, kata pendeta Nasrani ini, di bulan ini akan muncul salah seorang laki-laki namanya Ahmad yang telah diutus oleh Allah menjadi nabi terakhir gitu, yang berasal dari tanah haram gitu atau Mekah ini. Kemudian Tolha bertanya, Ahmad yang mana gitu. Terus ya katanya namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu riwayat yang gue dapet ya. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan dia cuma menyebutkan nama Ahmad saja, tidak ada bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tapi ada riwayat yang menyatakan seperti itu juga. Nah intinya ya kita ambil mana yang ini aja deh, pokoknya kayak gitu deh ya. Pokoknya pendeta Nasrani itu bertanya seperti itu gitu. Jadi apakah sudah keluar dari negerimu seorang laki-laki yang mengaku telah diutus oleh Allah untuk menjadi nabi? Kemudian kan pada saat itu saat tidak mengetahui, karena perjalanan saat dari Mekah ke negeri Syam dengan kafilah-kafilah dagang itu kan berbulan-bulan ya. Jadi pada saat itu saat kan tidak mengetahui. Nah ternyata pada saat itu memang Nabi sudah diutus menjadi nabi gitu, dan sudah mengenalkan Islam kepada beberapa orang kerabat keluarganya dulu yang awal-awal ya. Terus pada saat Tolha mendengar seperti itu, Tolha kemudian meninggalkan kafilah dagangnya di situ dan dia kembali ke negerinya untuk bertanya, untuk memastikan. Jadi lihat nih teman-teman, jadi dia tuh tidak langsung, jadi ini bedanya orang yang menutup hati dan tidak ya. Kalau orang yang menutup hati itu ketika mereka mendengar ini dan ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah atau mereka mendengar kabar seperti itu, mereka akan cuek saja gitu. Tapi lihat Tolha itu langsung buru-buru pulang lagi ke Mekah untuk bertanya kepada orang-orang di sana apa yang sedang terjadi di sana gitu, karena dia mendengar kata daripada pendeta Nasrani ini gitu. Jadi akhirnya singkat cerita Tolha pun meninggalkan kafilah dagangnya dan dia balik ke Mekah secepat mungkin, dan dia bertanya kepada keluarganya gitu, apakah yang sedang terjadi di sini. Terus salah seorang keluarganya itu tidak disebutkan di riwayatnya itu keluarganya, maksudnya istrinya kak, dia belum nikah mungkin pada saat itu, ibunya kak, pamannya kak, siapanya kak, tidak disebutkan ya. Yang pasti ayahnya tuh sudah meninggal dari sebelum masa kenabian ya, jadi dia dengan ibunya saja. Pada saat dia bertanya begitu, apa yang sedang terjadi di sini, terus salah seorang keluarganya bilang bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib mengaku bahwa dirinya nabi, bahwa dirinya telah diutus oleh Allah gitu. Allahnya, Tuhannya, maksudnya Allahnya Ibrahim, Tuhannya Ibrahim, maksudnya itu. Sebenarnya orang Arab itu dari dulu mereka tuh kalau ngomong dari sebelum Nabi diutus mereka tuh selalu bilang demi Allah gitu. Jadi karena mereka tahu bahwa Tuhannya adalah Allah gitu. Cuman ya mereka menyekutukannya dengan membuat patung-patung sesembahan ya, yang namanya Lata Uzza, gue lupa lagi namanya tuh, Manah, Hubal, ya kayak gitu dah nama patung-patungnya mereka tuh yang banyak banget itu. Tapi ketika ditanya sama mereka tuh siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah gitu. Cuman caranya mereka itu ya dengan membuat patung-patung itu sebagai perantara untuk menyembah Allah, begitu katanya. Nah jadi pada saat mendengar Tolha mendengar bahwa dari keluarganya bahwa benar ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang mengaku nabi, kemudian Abu Bakar telah mengikutinya. Dia kemudian mendatangi Abu Bakar karena dia tuh satu suku dengan Abu Bakar ya. Jadi Tolha bin Ubaidillah ini satu suku dengan Abu Bakar dan bersahabat baik juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Nah pada saat dia mengetahui tentang itu, dia langsung mendatangi Abu Bakar dan dia meminta Abu Bakar untuk membawanya kepada Nabi. Dan di situ pada saat Abu Bakar membawa dia bertemu dengan Nabi, di situ dia bercerita bahwa dia baru kembali dari negeri Syam, dan di negeri Syam itu dia
bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang mengatakan sama dia bahwa akan keluar dari tanah haram ya, dari tanah haram yaitu Mekah, seorang laki-laki yang bernama Ahmad yang diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir. Terus Nabi membenarkannya gitu. Jadi pada saat itu juga Thalha bin Ubaidillah langsung memutuskan untuk masuk Islam. Begitu masuk Islam tentu saja tidak mudah bagi Thalha bin Ubaidillah dan juga orang-orang yang lainnya. Jadi ibunya itu tentu saja menentang ya, karena di awal-awal itu kan yang mengikuti Nabi hanya sedikit sekali. Jadi mayoritas Quraisy itu apalagi pembesar-pembesarnya itu ya tidak mempercayai itu. Ya pokoknya mereka keras kepala banget deh. Padahal tuh mereka tahu sebelumnya bahwa Nabi itu julukannya adalah Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin maksudnya Muhammad yang paling jujur gitu. Mereka tahu semua bahwa Nabi itu adalah orang yang jujur, cuman ya karena mereka keras kepala makanya ya mereka tidak mau gitu. Entah alasan mereka apa tuh. Padahal kalau misalnya mereka saat itu mau ikut dan beriman kepada Nabi, buktinya sampai sekarang nama mereka itu kekal gitu. Misalnya kita mengenal, semua umat akhir zaman tuh mengenal nama-nama mereka, sahabat-sahabat Nabi, dan juga orang-orang yang memusuhi Nabi yang Allah kekalkan juga tapi dengan kehinaan gitu ya, seperti Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab itu, kemudian cerita-cerita Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kemudian siapa tuh Utbah bin Rabi'ah dan lain-lain ya, yang membenci Nabi ini, yang ingin membunuh Nabi ini. Jadi di awal-awal itu memang sangat sedikit sekali orang-orang yang mau beriman kepada Nabi. Tapi belakangan baru setelah peristiwa Fathu Mekah, baru orang-orang Quraisy itu akhirnya banyak yang kemudian masuk Islam. Yang tadinya membenci Islam juga mereka akhirnya masuk Islam ya, karena wilayah mereka sudah ditaklukkan oleh Nabi. Jadi ceritanya si pendeta Nasrani itu, si pendeta Nasrani itu juga mengatakan bahwa laki-laki yang bernama Ahmad itu ya akan diusir dari negerinya gitu. Jadi pada saat dia mengaku Nabi dan dia sudah mengatakan dan mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah, maka dia akan diusir dari tempatnya, dari wilayahnya, dari tanahnya, dari rumahnya. Itu kayak gitu. Nah ternyata benar kan, Nabi itu dan orang-orang muslimin lain terusir dari Mekah. Maksudnya mereka disiksa, akhirnya mereka tidak kuat dan mereka hijrah gitu. Nah, Thalha bin Ubaidillah ini pernah suatu kali itu bukan dibully lagi, disiksa oleh seorang laki-laki yang bernama Naufal bin siapa ya? Yang itu loh, yang terkenal sebagai singanya Quraisy itu. Naufal bin siapa gitu, pokoknya kayak preman lah gitu ya, premannya Quraisy gitu. Pada saat itu Thalha dengan Abu Bakar sedang berjalan, dia mengetahui bahwa Thalha sudah masuk Islam dan dia menangkap mereka berdua ya, Thalha bin Ubaidillah sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka ditahan ya, mereka diikat di tiang, kemudian mereka tuh dilempari, mereka dipukuli, seperti pokoknya mereka tuh dianiaya lah oleh orang-orang jahat ini, orang Quraisy yang jahat ini. Yang pertama menangkap mereka tuh yang bernama Naufal bin siapa lupa lagi gitu. Pokoknya komen ya kalau yang tahu ya Naufal bin siapa gitu, soalnya gue tuh suka nggak catet gitu, jadi gue tuh bercerita sama kalian tuh tanpa skrip. Jadi gue cuman kayak misalnya tahun sama nasab yang lengkap tuh biasanya gue catatnya, kalau gue nunduk tuh berarti gue lagi lihat gitu, tapi pokoknya bukan skrip yang kayak panjang gimana gitu, enggak. Jadi gue lebih kayak bercerita santai aja kayak gitu. Oke. Nah ibunya Thalha juga awalnya menentang tentunya gitu, namun pada akhirnya ibunya itu mendapat hidayah dan juga memeluk Islam. Nah secara ciri-ciri fisik, Thalha bin Ubaidillah ini termasuk laki-laki yang gagah, yang tinggi, tampan, mancung, putih. Pokoknya kalian bayangin aja deh gimana wajahnya pria-pria Arab yang hidungnya mancung, tinggi, besar, kemudian kekar, kelihatan gagah sekali. Seperti itulah. Pokoknya mereka ini
gimana ya, gue tuh kalau baca cerita tentang mereka tuh gue kayak bener-bener excited banget, karena mereka tuh selain mereka tuh kayak kesatria kayak hebat banget, pemberani banget, tapi mereka tuh juga punya kelebihan fisik gitu. Mereka tuh kayak ganteng banget, itu kayak menurut gue tuh Brad Pitt tuh nggak ada apa-apanya sama sekali loh dibandingin dengan mereka ini. Jadi secara fisik tuh mereka tuh semua rata-rata ya, sahabat-sahabat Nabi tuh ganteng-ganteng, badannya bagus, kemudian tinggi besar, mancung, putih, kemudian mereka juga sangat pemberani. Thalha bin Ubaidillah, di dalam riwayat yang gue dapat, beliau memiliki kurang lebih 14 orang anak dari beberapa orang istri. Dan dia menamai semua nama anak-anaknya itu dengan nama-nama nabi gitu. Jadi ada Imran, Ismail, Ishak, Isa, Yakub, Musa, Zakaria, Yusuf, Yahya, itu nama-nama nabi. Jadi 10 anak laki-lakinya itu dinamai dengan nama-nama nabi semua. Selain 10 anak laki-laki, Thalha juga mempunyai 4 anak perempuan yang dia kasih nama Aisyah, terus Maryam, terus siapa lagi ya dia kasih namanya, Ummu Ishak, bukan Ummu Albar, sama ada Sa'bah dan Maryam ya. Jadi dan salah seorang anak Thalha yang perempuan yang bernama Aisyah ini ya, Aisyah anaknya Thalha ya, Aisyah anaknya Thalha bin Ubaidillah ini, bukan Aisyah ibunda kita radhiyallahu anhu, bukan Aisyah Ummul Mukminin, tapi Aisyah anaknya Thalha ya, Aisyah binti Thalha bin Ubaidillah. Nah, ini menikah dengan anaknya Jubair bin Awam ya, yang bernama Mus'ab bin Jubair. Nanti kita jelaskan lagi tentang kisah mereka. Jubair bin Awam ini juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga juga kayaknya itu, Jubair bin Awam ya, sepupunya Nabi, anak dari tante Nabi yang bernama Sofiyah binti Abdul Muthalib. Nah, kemudian anak perempuannya yang namanya Ummu Ishak itu ya menikah dengan cucunya Nabi ya, cucunya Nabi, Sayyidina Hasan bin Ali ya, bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib ya. Jadi hubungan kekerabatan beliau dengan Nabi ini dari segala sisi ya. Thalha bin Ubaidillah ini termasuk salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga yang disabdakan oleh Nabi. Beliau ini juga dikatakan oleh Nabi akan mati syahid, dan Nabi mengatakan bahwa jika kalian ingin melihat orang yang sudah mati syahid tapi masih berjalan di muka bumi, maka lihatlah dia, sambil menunjuk ke arah Thalha bin Ubaidillah ini. Jadi julukannya itu orang yang mati syahid tapi masih berjalan di muka bumi. Nah, itu julukannya Thalha ya. Gue nggak ngerti sih tafsirnya kayak gimana. Kalau ada yang ngerti maksud daripada sabda Nabi terhadap Thalha bin Ubaidillah ini, bisa komen di bawah. Nah, Thalha bin Ubaidillah ini ketika mendengar Nabi menyebutkan bahwa beliau akan mati syahid, nah di situ beliau benar-benar semangat banget untuk terus mengikuti perang, dan setiap perang dia ikuti, tidak ada yang terlewatkan gitu, satupun gitu. Pokoknya dan beliau ini sangat terkenal, sangat dermawan sekali. Jadi yang unik dari Thalha ini yang harus kita pelajari, yang harus kita ambil banyak sekali pelajaran, yang menurut gue inspiratif banget itu adalah Thalha ini adalah orang yang tidak suka untuk menumpuk harta gitu. Jadi dia tuh gelisah kalau dia masih banyak uang, uangnya masih cukup banyak, dia hartanya masih cukup banyak, tuh dia gelisah. Itu kebalikan kita banget kan, kebalikan banget sama kita. Kalau kita sekarang kan kayak uang tipis jadi gelisah. Nah, kalau Thalha tidak, justru uangnya semakin banyak dia semakin gelisah. Makanya dia itu mensedekahkan semua harta-hartanya yang ada gitu. Pokoknya Thalha ini kan terkenal, memang Thalha kaya raya ya, salah satu sahabat yang kaya raya dan juga sering berinfak, berinfak di jalan Allah itu cukup banyak ya. Ini Thalha ini dan sering sekali membantu orang juga. Pokoknya Thalha ini terkenal dengan Thalha yang dermawan dan Thalha yang murah hati, Thalha yang dermawan dan Thalha yang murah hati. Nah, ini yang unik dari Thalha. Jadi yang
masih kita ambil pelajaran. Nah ini yang paling penting nih. Jadi kalau hartanya banyak malah gelisah, kalau hartanya sedikit dia malah tenang gitu. Nah ini sifat orang mukmin seperti ini. Jadi karena setiap apa yang kita peroleh ya akan kita pertanggungjawabkan kan. 1 rupiah pun akan ditanyakan. Bayangin teman-teman di padang mahsyar ya, ketika kita diadili itu di sidang bayangin ya, nggak usah deh di padang mahsyar, sidang di dunia aja tuh udah gimana tuh, namanya kursi pesakitan kalau di kursi di ruang sidang itu, apalagi di sidang yang jadi hakim adalah Allah gitu. Bayangin kayak gimana gitu suasananya, berdiri udah selama itu kemudian menunggu untuk diadili satu persatu. Jadi semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita beli, apa yang kita punya itu semua akan kita pertanggungjawabkan, akan ditanyakan sama Allah. Kamu punya uang ini, kamu beli apa, kamu bikin apa. Bayangin teman-teman ya, jadi ini pelajaran yang penting banget buat kita. Jadi kalau misalnya tidak sesuatu yang tidak terlalu perlu ya jangan terlalu boros-boros banget, mending uang itu kalian sedekahkan sama orang. Kalau uang kalian udah terlalu banyak, banyakin lagi sedekah gitu, banyakin lagi aja sedekah aja gitu. Maksudnya ya gini loh, ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa yang paling cepat masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang miskin gitu. Maksudnya bukan berarti kita harus miskin, tetapi di situ Nabi menggambarkan itu berarti bisa buat tarik kesimpulan bahwa berarti orang-orang miskin ya, mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak punya harta, mereka hanya mencari sesuap nasi. Jadi yang mereka dapatkan itu hanya cukup buat mereka makan, makanya tidak ada perhitungan gitu. Maksudnya kayak duit kamu 1 miliar itu kamu pakai buat apa saja kayak gitu kan. Jadi ya itulah yang kenapa membuat orang miskin itu lebih cepat masuk surga ya, karena tidak terlalu banyak yang dihitung kayak gitu, ditanyakan kayak gitu. Nah ini mungkin yang diharapkan oleh Tuhan ini seperti ini, dia takut seperti itu, dia takut dengan harta-hartanya yang banyak itu akan Allah pertanyakan, kenapa harta kamu begitu banyak, kamu mau buat apa kayak gitu kan. Mereka tuh sahabat-sahabat Nabi ini kalau kita bandingkan dengan kita ya tentu sangat jauh beda ya. Maksudnya mereka itu pokoknya akhirat di atas segala-galanya daripada dunia. Yang mereka kejar itu adalah adalah akhirat gitu. Jadi mereka tuh selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat gitu. Jadi beda dengan kita sekarang gitu yang ya tiap kayak apa sih, lomba-lombaan postingan di sosmed yang lebih kece gitu ya, apa produk terbaru yang baru ya harus posting kayak gitu lah. Nah itu beda banget dengan mereka ini, makanya kita harus kenal mereka, harus tahu kisah hidup mereka biar kita tuh bisa mengambil pelajaran gitu. Karena gue tuh kalau dengar tentang kisah mereka tuh ya Allah gitu, kayak beda banget ya, karena memang mereka adalah orang-orang terpilih yang telah Allah pilih untuk menemani Nabi selama Nabi berdakwah, dan gurunya mereka sendiri adalah Nabi gitu. Jadi Thalha bin Ubaidillah ini akhir hidupnya memang benar beliau mati syahid di perang Jamal. Perang Jamal yang gue sempat singgung sedikit di episode kemarin, yang dimana gue bilang itu perang saudara, yang dimana pada saat masa-masa itu adalah masa-masa genting, maksudnya ya masa-masa fitnah, zaman-zaman fitnah luar biasa besar di kalangan kaum muslimin setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan gitu. Utsman bin Affan pada saat itu masih menjabat sebagai khalifah, kemudian beliau dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Jadi pada saat itu Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran ya, kemudian ada banyak sekali orang yang masuk ke rumahnya dan menyerang beliau, dan kepalanya dipenggal sampai kepalanya tuh jatuh ke atas Al-Quran, mushaf yang sedang dia baca itu gitu. Jadi tidak diketahui dengan betul siapa yang benar-benar membunuh Utsman pada saat itu karena banyak orang gitu. Jadi setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan ini ya para sahabat Nabi yang tersisa itu mereka ada terbagi menjadi 2 kubu gitu. Jadi ada yang menginginkan kalau
sebelum bayat seorang khalifah baru, tangkap dulu pembunuhnya Utsman bin Affan. Tapi ada juga yang menilai bahwa ya harus membaiat khalifah dulu baru tegakkan hukum gitu, seperti itu. Jadi pada saat Khalifah Utsman bin Affan itu meninggal, kepemimpinannya kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib dibaiat, ya di situ intinya cuman itu sih, mau jadi tuh kayak mereka tuh yang satu maunya cari dulu pembunuhnya, yang satu maunya ya pilih dulu khalifah biar bisa menegakkan hukum lah, seperti itu. Jadi cuman kayak mereka tuh intinya tuh kayak salah paham, mau berdiskusi tapi dikacaukan oleh orang-orang jahat. Ini akhirnya terjadilah perang Jamal itu, perang saudara, di mana Thalha bin Ubaidillah dan juga Jubair bin Awam dan juga ibunda kita Aisyah radhiyallahu anhu itu satu kubu gitu pada saat itu. Tapi ya pokoknya gue nggak akan menjelaskan lah perang Jamal ini. Pokoknya ya terjadi perang saudara itu ya antara kubunya Imam Ali yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah. Kemudian sebenarnya awalnya ya tidak mau perang, cuman ya yang ada penyusup yang masuk di pasukannya Imam Ali dan yang masuk ke pasukannya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anhu, dan mereka itulah yang memancing akhirnya terjadi perang saudara. Dan Thalha bin Ubaidillah itu syahid di situ, syahid di Medan Jamal, bukan Medan Jamal sih, pokoknya perang Jamal lah, perang saudara yang sangat sensitif banget kalau kita bicarakan gitu. Jadi akhir hidup daripada Thalha bin Ubaidillah ini mati syahid di perang Jamal, dan dia itu dipanah oleh seorang laki-laki yang bernama Marwan bin Hakam gitu. Marwan bin Hakam ya. Iya, Marwan bin Hakam. Beliau dipanah dan kemudian beliau jatuh tersungkur, kalau tidak salah di lututnya yang kena, terus ya, akhirnya beliau mati syahid di situ. Makanya Nabi menyebutkan bahwa beliau itu mati syahid ya, berarti apa yang terjadi di perang Jamal itu berarti Thalha itu dibunuh oleh yang Marwan ibn Hakam ini. Berarti dia kalau kalau sudah disebutkan dia mati syahid, berarti posisinya di situ dia tidak salah ya. Dia tidak salah, dia ikut di dalam perang itu, tetapi dia mati di dalam perang itu, dia syahid dia mati dalam perang itu, dan Rasulullah sudah mensabdakan sebenarnya bahwa dia akan mati syahid, dan yang membunuhnya itu yaitu Marwan bin Hakam. Itu adalah orang-orang orang-orang khawarij gitu, kelompok-kelompok yang ini pengacau, penyusup ini. Jadi akhirnya dia dipanah oleh mereka. Jadi pada saat itu sebenarnya tuh Thalha tuh sempat udah teriak-teriak gitu, kayak ibunda Aisyah juga udah teriak-teriak, sudah hentikan kaum muslim, hentikan, kayak gitu. Jadi ya akhirnya Thalha pun akhirnya harus gugur di perang Jamal itu di usianya yang keberapa ya? Usianya Thalha pada saat itu ya masih belum tua sih ya, masih belum tua kayaknya sih, masih belum tua banget gitu maksudnya. Akun ya, kalau riwayatnya ini tidak terlalu lengkap, maksudnya masih banyak sekali kekurangan. Jadi buat teman-teman yang tahu, minta tolong untuk di komen di bawah ya salahnya di mana, terus ya diperbaiki dengan kata-kata yang sopan lah, biar kita belajar bareng-bareng. Karena gue juga selalu mengingatkan bahwa gue bukan seorang pendakwah dan juga ustazah, gue tuh hanya bercerita tentang biografi dan gue mencari riwayat-riwayat gitu. Jadi ada beberapa riwayat lah, ada dari beberapa sumber lah yang gue dapat, dan gue berusaha untuk merangkum sebaik yang gue bisa gitu. Jadi kalau masih banyak kurangnya mohon dimaklumi. Dan sudah berakhir kisah hidup tentang Thalha bin Ubaidillah, laki-laki yang kata Rasulullah dia orang yang mati syahid tetapi masih berjalan di muka bumi ini. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Yang paling penting adalah masalah kedermawaannya
kedermawana No, no, kedermau no, no. apa sih kedermawaannya Talha bin Ubaidillah, dimana dia tuh tidak pernah mau menuntut harta, tetapi harta-hartanya itu semuanya diinfakkan begitu, karena dia takut ketika di padang mahsyar nanti ketika diperhitungkan seperti itu. Jadi ini yang menjadi pelajaran paling penting dari kisah hidupnya Talha bin Ubaidillah. Semoga nyampe ke hati teman-teman semua dan juga ke hati gue. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video gue selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.